Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Renungan harian kita di pagi hari ini dengan judul Di Jalan yang Aman. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu, renungan harian di pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus menguasai kami, agar pekabaran ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Judul renungan harian kita di pagi hari ini yaitu Di Jalan yang Aman. Ayat tema kita hari ini Yohanes 5 ayat 19. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Mari kita ikuti keterangan firman Tuhan di pagi hari ini. Perkataan-perkataan Kristus menandaskan bahwa kita patut menganggap diri kita sebagai suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dari Bapa di surga. Apa saja kedudukan kita, kita patut bergantung kepada Allah karena segala nasib ada di tangannya. Ia telah menetapkan pekerjaan kita dan telah menyediakan kita dengan kesanggupan dan sarana bagi pekerjaan itu. Selama kita menyerahkan kehendak kita kepada Allah dan menaruh harap kepada kekuatan dan hikmat-Nya, kita akan dipimpin ke jalan yang aman untuk menggenapi bagian kita yang telah ditentukan di dalam rencananya yang besar itu. Tetapi seorang yang bergantung hanya pada kepintaran dan kuasanya sendiri akan memisahkan dirinya dari Allah. Gantinya bekerja sama dengan Kristus. Ia sedang menggenapi rencana musuh Allah dan manusia. Seterusnya Juru Selamat berkata, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Orang Saduki percaya bahwa tidak ada kebangkitan tubuh. Tetapi Yesus berkata kepada mereka itu bahwa salah satu pekerjaan yang terbesar dari Bapanya ialah membangkitkan orang mati, dan bahwa Ia sendiri mempunyai kuasa untuk melakukan pekerjaan yang sama. Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Orang Farisi percaya pada kebangkitan orang mati. Kristus menyatakan bahwa sampai saat ini kuasa yang memberikan hidup kepada orang mati berada di antara mereka, dan mereka harus melihat kenyataannya. Kuasa kebangkitan yang sama yang memberikan kehidupan kepada jiwa yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Roh kehidupan di dalam Kristus Yesus, kuasa kebangkitannya membebaskan manusia dari hukum dosa dan maut itu. Filipi 3 ayat 10, Roma 8 ayat 2. Kerajaan kejahatan diruntuhkan dan melalui iman jiwa dipelihara dari dosa. Ia yang membuka hatinya bagi Roh Kristus akan mendapat bagian dalam kuasa yang hebat itu, yang akan membangkitkan tubuhnya dari dalam kubur. Imam-imam dan penghulu-penghulu telah menganggap diri mereka itu sebagai hakim yang menghakimi pekerjaan Kristus. Tetapi ia memberitahukan bahwa ia sendiri adalah hakim mereka itu dan hakim dunia ini. Dunia ini telah diserahkan kepada Kristus, dan melalui Dia telah datang segala berkat dari Allah pada umat manusia yang telah jatuh itu. Ia adalah penebus sebelum penjelmaannya. Segera setelah ada dosa, maka telah ada seorang juru selamat. Ia telah memberikan terang dan hidup pada semua manusia,
dan sesuai dengan terang yang diberikan itu, masing-masing akan diadili. Ia yang telah memberikan terang, ia yang telah mengikuti jiwa-jiwa dengan cara yang lemah lembut, berusaha untuk menarik mereka itu dari dosa datang kepada kesucian, adalah pembela dan juga hakim. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 216 dan 217. Sebagaimana Bapa memberikan contoh teladan kepada anaknya Yesus Kristus, demikian pula kita dapat mengambil contoh, mencontohkan kehidupan Yesus kepada orang lain. Kita menghidupkan apa yang Yesus hidupkan dan kita tunjukkan kepada orang lain. Dan di sini dikatakan bahwa inilah merupakan jalan yang aman, yaitu bahwa kehidupan anak Allah Yesus Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur oleh karena Yesus telah menebus kita. Rencana ini bukan baru direncanakan ketika manusia berdosa, tetapi telah lama jauh sebelumnya telah direncanakan oleh Allah, dan itu dilaksanakan melalui anaknya Yesus Kristus. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong kita sepanjang hari ini, meyakini apa yang telah Allah buat bagi kita melalui Yesus Kristus. Dan mari kita hidupkan kehidupan kita, memancarkan kasih Yesus itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan kiranya memberkati kita, adalah doa dan harapan kita saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Biarlah melaluinya kami boleh dikuatkan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan. Bapa di surga, berkatilah hari-hari yang kami lalui ini. Oleh karena wabah virus corona, kami merasa takut untuk berjalan di dunia ini. Tapi kiranya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah selalu memelihara kami, dan cinta kasih-Mu itu tidak pernah berlalu dari kehidupan kami. Aktivitas kami yang kebanyakan hanya di rumah, Allah kiranya akan tolong kami supaya kami sehat, kami diproteksi dari virus yang mewabah. Hamba berdoa untuk beberapa ibu yang mengusulkan doa lewat pengusulan di online. Tuhan memberkati. Yang pertama adalah Ibu Nining yang berada di Manado. Di dalam semua keperluannya, kebutuhannya, Allah memberkati. Hamba juga berdoa untuk Ibu Lori Pagiling. Tuhan berkati ibu ini di dalam pergumulan kehidupannya. Tuhan akan meringankan beban yang dia pikul. Tetapi jika beban itu terus ada, berikanlah dia pundak yang kuat untuk sanggup melewati hari-hari hidupnya. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini adalah doa saya. Shalom.